Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Kali ini, kita akan bercerita tentang hubungan asmara terlarang dari dua alam berbeda. Seperti apakah ceritanya? Simak terus, jangan di-skip. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang lelaki bernama Bagas. Bagas dikenal sebagai sosok yang aneh dan penyendiri. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan perilaku yang berbeda dari anak-anak seusianya. Alih-alih bermain dengan teman sebaya, Bagas lebih suka menyusuri hutan, mendaki bukit, atau duduk termenung di tempat-tempat yang dianggap angker oleh penduduk desa. Ia tidak pernah takut pada cerita-cerita mistis yang sering dibicarakan orang. Bahkan ia tampak seolah menikmati kesunyian dan misteri tempat-tempat tersebut. Orang tua Bagas merasa khawatir dengan sifat putra tunggal mereka. Mereka berpikir bahwa menikahkan Bagas mungkin bisa mengubahnya menjadi lebih normal. Maka, pada usia 25 tahun, mereka memaksanya menikah dengan seorang gadis bernama Sinta yang cantik, sabar, dan penuh pengertian. Di awal pernikahan, ada harapan besar bahwa Bagas akan berubah. Sinta berhasil menariknya keluar dari kesendiriannya, dan Bagas bahkan sempat menunjukkan sisi dirinya yang hangat dan perhatian. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah anak pertama mereka lahir, sifat Bagas kembali ke asalnya. Ia mulai sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, kembali menghabiskan waktu di tempat-tempat sunyi dan terpencil. Ia jarang pulang tepat waktu, bahkan terkadang menghilang selama berhari-hari. Bagas punya kebiasaan buruk, yaitu duduk melamun di semua tempat yang dianggap angker di sekitar desanya. Mulai dari bekas pabrik gula tua, hutan larangan, hingga kuburan yang jarang dikunjungi orang. Ia merasa ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan setiap kali berada di sana. Bagi Bagas, kesunyian dan kegelapan tempat-tempat itu adalah sahabat sejatinya. Namun bukan hanya itu, Bagas sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbincang dengan sosok yang tak terlihat. Ketika ditanya oleh Sinta atau orang-orang di desa, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mereka lebih memahami aku daripada kalian semua." Lama-kelamaan, perilaku Bagas membuat warga desa semakin menjauhinya. Ia dianggap membawa kesialan dan hal-hal buruk bagi lingkungan. Bahkan anaknya sendiri mulai merasa takut dengan ayahnya. Sinta meskipun hatinya sering hancur melihat suaminya seperti itu, tetapi bertahan. Ia mencoba berbicara dengan Bagas, memintanya untuk lebih peduli pada keluarga. Namun Bagas selalu menjawab dengan dingin, "Aku bukan suami atau ayah yang kalian harapkan. Jangan menunggu sesuatu yang tak bisa kuberikan." Tak ada yang mampu menasihati Bagas, tidak keluarganya, tidak tokoh agama desa, bahkan tidak orang tua Sinta. Semakin mereka mencoba, semakin jauh Bagas menarik diri dari kehidupan sosial. Hari demi hari, kini Bagas mempunyai kebiasaan baru. Bagas mulai tidak peduli pada Sinta istrinya maupun anaknya. Ia lebih suka menghabiskan waktu sendirian, berjalan kaki tanpa tujuan yang jelas. Setiap hari, Bagas akan berangkat dari rumah pagi-pagi buta, mengenakan pakaian yang sama, lusuh dan berbau, tanpa mandi atau mengganti baju. Ketika malam tiba, ia baru kembali membawa tubuh lelah dan kotor, tanpa sepatah kata pun untuk keluarganya. Jika ditanya kemana ia pergi, Bagas hanya menjawab singkat, "Tempatku sendiri."
Sinta mencoba memahami Bagas. Ia berpikir mungkin suaminya sedang mengalami tekanan yang tak bisa diungkapkan. Ia berbicara dengan lembut, mencoba mengajak Bagas untuk berubah. Namun tak ada jawaban yang memuaskan. Bagas hanya menatap kosong, seolah-olah kata-kata Sinta tidak berarti apa-apa. Setiap hari, Sinta semakin kelelahan menghadapi sikap suaminya. Ia mengurus anak mereka sendirian, bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara Bagas tidak memberikan kontribusi apapun. Sinta mulai berpikir untuk meninggalkan Bagas. Sampai kapan aku harus bertahan dengan orang seperti dia? Gumam Sinta suatu malam ketika Bagas tidak pulang hingga larut. Namun ketika ia mengutarakan niatnya untuk berpisah, Bagas tetap tidak peduli. Ia hanya menjawab dengan nada datar, "Lakukan saja kalau itu membuatmu tenang." Tidak ada amarah, tidak ada permohonan, hanya ketidakpedulian yang menyakitkan. Bagas semakin hari semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia tidak pernah mandi, tidak pernah mengganti pakaiannya yang semakin lusuh dan bau. Rambutnya dibiarkan panjang dan kusut. Tubuhnya kotor dan penuh debu. Tetangga mulai membicarakan keluarga mereka sebagai keluarga aneh. Namun Bagas tidak peduli. Pada titik tertentu, Sinta berhenti peduli. Ia tidak lagi mencoba berbicara dengan Bagas, tidak lagi menasihati atau memohon agar suaminya berubah. Ia membiarkan Bagas melakukan apa yang diinginkannya dan fokus pada anak mereka. Rumah mereka berubah menjadi tempat yang sunyi. Tanpa kehangatan keluarga, Sinta berhenti mencuci pakaian Bagas, berhenti menyisihkan makanan untuknya. Jika Bagas lapar, ia akan makan seadanya. Jika ia kotor, ia dibiarkan begitu saja. Bahkan anak mereka yang dulu selalu menunggu ayahnya pulang, kini sudah tidak lagi berharap. Anak itu tumbuh tanpa sosok ayah yang bisa ia andalkan. Sinta dan anaknya tetap menjalani hidup mereka tanpa melibatkan Bagas. Mereka sudah terbiasa dengan ketidakhadirannya, baik secara fisik maupun emosional. Sinta bahkan tidak lagi merasa sedih. Ia hanya menjalani hidupnya seolah-olah Bagas tidak ada. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh siapapun, termasuk Sinta. Dalam perjalanan-perjalanannya yang jauh, Bagas sebenarnya bukan hanya mencari kesunyian. Ia berbicara dengan sesuatu, entah itu kenangan, bayangan, atau mungkin sesuatu yang hanya ia pahami. Tempat-tempat yang ia kunjungi menjadi saksi bisu dari jiwa yang terjebak dalam ketidakmengertian dunia sekitarnya. Pada suatu malam, saat Bagas duduk di bawah pohon beringin tua di ujung desa, ia merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan kabut mulai menyelimuti tempat itu. Dari balik kabut, muncul seorang wanita cantik dengan pakaian putih bersih dan rambut panjang tergerai. Wajahnya tampak sempurna dengan senyuman yang memikat, namun juga mengandung misteri. "Siapa kau?" tanya Bagas dengan nada datar. "Aku adalah kesunyian yang selalu kau cari," jawab wanita itu dengan suara lembut yang menggema. Bagas tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa terpesona. Ada sesuatu dalam wanita itu yang membuatnya merasa dimengerti. Seolah-olah semua kesunyian yang ia kejar selama ini akhirnya memiliki wujud. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ayu. Dan sejak saat itu, ia selalu muncul setiap kali Bagas datang ke tempat-tempat sunyi. Bagas mulai merasa bahwa Ayu adalah satu-satunya yang benar-benar memahami dirinya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah.
Semakin jarang pulang, dan bahkan jika pulang, pikirannya tampak kosong, seolah tubuhnya hanya sekedar singgah di dunia nyata. Sinta, istrinya, mulai merasa ada yang salah. Suaminya tidak lagi berbicara dengannya atau anak mereka. Ia hanya datang untuk tidur beberapa jam sebelum pergi lagi keesokan harinya. "Bagas, apa yang kau cari di luar sana?" tanya Sinta suatu malam. "Tidak ada yang bisa kau pahami," jawab Bagas secara dingin. Padahal Bagas telah jatuh cinta pada Ayu, wanita dari dunia lain. Ia tidak peduli bahwa Ayu bukanlah manusia, atau bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang mustahil. Bagas merasa bahwa Ayu adalah bagian dari jiwanya yang hilang, dan ia tidak bisa lagi hidup tanpanya. Semakin lama, Bagas semakin sering menghilang. Ia tidak hanya pergi selama beberapa jam, tetapi bisa berhari-hari tanpa kabar. Sinta mulai mendengar desas-desus dari penduduk desa yang mengatakan bahwa suaminya terlihat berbicara sendiri di kuburan tua atau berjalan menuju hutan larangan di tengah malam. Suatu hari, Bagas tidak pulang sama sekali. Ia terjebak di dunia bawah sadar bersama Ayu. Di sana dunia terasa berbeda, sepi, namun indah. Ayu membawanya ke tempat-tempat yang hanya ada dalam mimpi. Padang rumput tanpa ujung, danau dengan air berwarna perak, dan langit yang selalu temeram. Bagas merasa damai, meskipun ia tahu bahwa ia sedang meninggalkan kehidupan nyata. Namun dalam setiap keindahan itu, ada kegelapan yang mengintai. Ayu tidak pernah membiarkan Bagas kembali ke dunia nyata sepenuhnya. Setiap kali ia mencoba mengingat Siti atau anaknya, Ayu akan menariknya lebih dalam ke dunia mereka, dengan janji bahwa di sanalah ia bisa menemukan kebahagiaan sejati. Sementara itu, Sinta dan anak-anaknya hanya bisa menunggu. Sinta tahu ada sesuatu yang tidak wajar dengan suaminya, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba meminta bantuan tetua desa, bahkan mendatangi seorang dukun untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Bagas. "Suamimu tidak hilang secara fisik," kata dukun itu, "namun jiwanya terperangkap di antara dunia kita dan dunia lain. Hanya dia sendiri yang bisa memutuskan apakah akan kembali atau tidak." Siti menangis mendengar penjelasan itu, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia tetap berdoa, berharap bahwa suatu hari Bagas kembali menjadi dirinya yang dulu, seorang suami dan ayah yang peduli pada keluarganya. Suatu hari, seorang warga desa bernama Pak Dirman yang kebetulan sedang mencari kayu bakar di hutan, tanpa sengaja melihat Bagas. Namun yang ia lihat membuat bulu kudunya berdiri. Bagas tanpa berjumpa dengan seekor ular besar berbisa yang melilit tubuhnya. Mata ular itu bersinar merah dan sisik-sisiknya berkilauan di bawah cahaya remang. Pak Dirman segera berlari pulang ke desa dan mengadu kepada Sinta, istri Bagas. "Bu Sinta, maafkan saya, tapi saya harus mengatakan ini. Suamimu berjumpa dengan ular di hutan. Ini bukan hal biasa, Bu. Suamimu sedang dalam bahaya." Sinta terkejut mendengar kabar itu. Awalnya ia tidak percaya, tetapi perilaku Bagas yang semakin aneh membuatnya merasa ada kebenaran dalam cerita Pak Dirman. Bagas semakin jarang pulang. Tubuhnya terlihat lemah, matanya cekung, dan ia sering berbicara sendiri, seolah-olah ada seseorang yang tak kasat mata di dekatnya. Sinta mulai mencari cara untuk menyelamatkan suaminya. Ia mendatangi dukun paranormal dan bahkan orang-orang tua yang dianggap bijaksana di desa. Namun tidak ada yang berhasil. Semua mengatakan hal yang sama. Bagas terjebak di dunia lain, hanya keajaiban yang bisa membawanya kembali. Dalam keputusasaan,
Sinta akhirnya mendatangi seorang pemuka agama terkenal di luar desa. Dia adalah Kiai Hadi. Kiai Hadi dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu tinggi dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan dari makhluk halus. "Kiai, suami saya terjebak dalam dunia yang bukan milik kita. Tolong selamatkan dia," pinta Sinta dengan air mata berlinang. Kiai Hadi setuju untuk membantu, tetapi ia memperingatkan bahwa proses ini tidak akan mudah. Jika gagal, nyawa Bagas bisa melayang. Kita akan melawan sesuatu yang sangat kuat. Kau harus siap menerima apapun hasilnya, kata Kiai Hadi. Ritual dilakukan di bawah pohon beringin yang terkenal dengan angkernya. Kiai Hadi membaca doa-doa panjang, mengarahkan energi spiritual untuk menarik jiwa Bagas kembali ke dunia nyata. Tubuh Bagas yang sedang tertidur mulai menggeliat keras seperti seseorang yang sedang kesurupan. Dari mulutnya keluar suara mendesis seperti ular. Tiba-tiba muncul bayangan Ayu dalam bentuk siluman ular raksasa di belakang sebuah pohon besar beringin itu. "Bagas milikku, kau tidak bisa mengambil dariku." Suara Ayu menggema penuh amarah. Pertarungan spiritual pun terjadi. Kiai Hadi terus membaca doa-doa dengan lantang, berusaha mematahkan pengaruh Ayu. Bagas tampak semakin lemah. Tubuhnya berkeringat dingin dan napasnya tersenggal-senggal. Di saat-saat terakhir, ketika semuanya tampak akan gagal, Kiai Hadi mengerahkan seluruh ilmunya dan memanggil kekuatan ilahi untuk mengusir Ayu. Dengan jeritan melengking, bayangan Ayu akhirnya menghilang, meninggalkan tubuh Bagas yang kini terkulai lemas. Setelah ritual selesai, Bagas perlahan membuka matanya. Namun ia tidak langsung sadar sepenuhnya. Butuh waktu berminggu-minggu baginya untuk pulih. Saat ia mulai menceritakan apa yang ia alami, Sinta dan Kiai Hadi mendengarkan dengan cemas. "Ayu, dia begitu nyata. Aku merasa dia mencintaiku. Tapi ternyata semua itu hanya ilusi," kata Bagas dengan suara bergetar. Bagas akhirnya menyadari bahwa selama ini ia telah terjebak dalam dunia ilusi yang menghancurkan kehidupannya. Semua kebahagiaan yang ia rasakan bersama Ayu hanyalah tipu daya untuk menjauhkan dirinya dari dunia nyata. Setelah kejadian itu, Bagas memutuskan untuk berubah. Ia mencoba memperbaiki hubungannya dengan Sinta dan anaknya. Meskipun butuh waktu lama bagi keluarganya untuk memulihkan kepercayaan, warga desa yang sebelumnya takut kini mulai menerima Bagas kembali. Meskipun bayang-bayang kejadian itu tetap menjadi cerita yang dibicarakan, Bagas belajar bahwa cinta yang salah bisa membawa kehancuran. Ia menyadari bahwa mencari pelarian dari masalah hidup hanya akan membuatnya semakin terpuruk. Kini ia berusaha menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran, menghargai keluarganya yang tetap setia menantinya kembali. Meski ia telah bebas dari dunia ular, bayangan Ayu terkadang masih muncul dalam mimpinya. Namun Bagas tahu bahwa itu hanya masa lalu yang harus ia tinggalkan untuk selamanya.